kan juga nggak dibayar gitu, semua itu free gitu. Nah, tapi lu tuh repot gitu sampai, ya maksudnya kita luangin waktu, mungkin bahkan dana. Listen, 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 listen. Oke guys, balik lagi bersama kita di Jurnal Voice. Jurnal Voice adalah jurnal podcast kesayangan kita. Nah, sekarang ada gua MC seperti biasa, Andrew, dan ada lagi Koko, satu lagi MC, boleh kok? Ada gua Paul. Kali ini kita cuma berdua doang dulu ya, karena si Ya, dokter ini lagi berdua. berhalangan. Gak tahu kemana. Betul. Oke, Tapi Drew, tenang aja kok. Hmm. Hari ini tetap kita nggak cuma berdua aja sebenarnya. Ya, kita sebagai host cuma berdua aja. Tapi di sini kita bakal kedatangan satu yang cantik-cantik juga nih, Ya, kan? Nah, boleh kenalin Ci, boleh kenalin diri. Ya, selamat siang semua. Aduh, adik-adikku yang ganteng-ganteng. Aku dengan Juliana. Oke. Yeah. Nah, kira-kira nih kalau ngelihat Cici kayak gini, kita bakal ngebahas topiknya tentang apa ya kok? Kayaknya sih banyak yang bisa dibahas. Tapi banyak ya. Nah, tapi ini hebatnya si Cici ini dia itu bergerak di organisasi kemanusiaan, Indro. Apa tuh? Nah, langsung tanya aja sama orangnya. Oh iya juga. Ci, boleh nih Ci, langsung aja. Jadi boleh jelasin sedikit nih, apa sih organisasi kemanusiaan itu? Oh ya guys, jadi topik kita hari ini tentang organisasi kemanusiaan ya. Langsung aja Ci, boleh dijawab. Tapi sebelum itu mau tanya dulu, kenapa bisa masuk ke dunia organisasi kemanusiaan? Kenapa tuh Ci? Awalnya dulu Tundru. Oke. Boleh. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya aku termasuk orang yang suka cari gara-gara, suka cari kerjaan gitu. Ya, jadi kalau misalnya orang carinya nyantai, beda dengan aku gitu. Jadi aku suka cari kerjaan yang maksudnya yang berhubungan dengan kemanusiaan gitu. Terus kalau ditanya kenapa sih gitu, banyak temenku juga yang nanya, kok lu mau sih repot-repot gitu ngerjain dan itu semuanya untuk orang, terus udahannya kan juga nggak dibayar gitu, semua itu free gitu. Nah tapi lu tuh repot gitu sampai ya maksudnya kita luangin waktu, mungkin bahkan dana gitu. Ya ini sih ada sebabnya ya, maksudnya aku cerita dikit ya. Jadi dulu itu kehidupanku itu nggak bagus gitu. Jadi aku sendiri lahir itu bukan dari orang yang the have istilahnya. Jadi aku dari kecil itu aku udah ditinggal papa. Nah, jadi hidupnya tuh bener-bener susah banget. Jadi yang kalau dibilang orang makan Indomie sebungkus terus kuahnya sepanci gitu. Pernah denger nggak sih kayak gitu? Wah, kalau Ya. Andrew mah itu udah ini sih, kalau ngomong masalah mie instan mah Andrew udah jagonya deh Ci. Dia tuh paling nggak bisa kalau nggak berhubungan sama mie instan. Tanya aja Andrew ya. Ya, tapi nggak pernah denger sih kalau kuahnya segaban juga. Nah, itu. Jadi maksudnya kalau misalnya makan dengan nasi, dengan garam, nasi dengan kecap, nasi dengan kerupuk, terus makan Indomie satu, itu kuahnya bisa sepanci. Tujuannya apa sih? Supaya kenyang. Dan itu tuh mie-nya udah bukan kayak mie instan lagi, tapi udah melar-melar gitu, mie-nya gede-gede, tahu kan ya kalau mie kerendam gitu. Beda dengan sekarang, kalau sekarang mungkin anak-anak bisa makan 1 bungkus, 2 bungkus pakai telur gitu ya, makan sendiri gitu. Kalau itu enggak. Jadi 1 bungkus kuahnya banyak gitu, segambreng-gambreng untuk rame-rame. Jadi aku itu 3 bersaudara. Aku sendiri anak kedua dari 3 bersaudara. Ya, nah jadi ya begitu, dulu kehidupan tuh bener-bener susah banget gitu. Jadi bahkan untuk makan aja kita seadanya. Terus mamaku yang tadinya seorang ibu rumah tangga, akhirnya karena nggak ada suami ya, mau nggak mau kan harus untuk hidupin 3 anaknya. Nah jadi itu mama dagang. Nah kita sendiri anak-anak yang bertiga, jadi ikut bantuin mama gitu.
bangun pagi-pagi terus ya ke pasar bawa barang dagangan gitu. Jadi bener-bener bantuin mereka. Jadi aku bener-bener ngerasain banget gitu. Gimana sih susahnya hidup gitu ya, yang kekurangan gitu. Nah ini jadi yang memacu aku gitu. Kalau misalnya aku punya kemampuan ini tapi relatif ya tanda kutip. Nah, dan aku istilahnya ada kesempatan, aku pasti akan terjun di kemanusiaan ini gitu. Itu sih. Jadi mungkin karena karena dulu kehidupan aku dulu, jadi ini memacu aku gitu untuk terjun di bidang kemanusiaan ini gitu. Karena aku ngerasain banget gitu betapa susahnya hidup tuh, sekolah itu sampai nggak bisa beli buku. Jadi kerjanya aku nongkrong di perpustakaan, kalau nggak minjem buku sama temen gitu. Dan tapi tahu nggak sih, bukan berarti itu menghalangi aku. Justru aku tiap kali juara kelas loh. Pinter Hebat. ya. Jadi justru maksudku dengan kondisiku seperti itu nggak membuat aku tuh patah semangat gitu. Justru aku pikir ya malah dulu mikirnya gini, oh berarti aku harus benar-benar sekolah yang bagus gitu. Karena mama dulu mesennya gini nih, mama almarhum tuh pesennya sekolah yang rajin ya gitu. Nanti kalau nilainya bagus, kamu cari kerjaan itu gampang gitu. Nah, aku tuh inget banget, bahkan sampai sekarang aja aku inget banget gitu. Jadi bener dulu itu aku bener-bener yang istilahnya sekolah terus bantuin mama pulang gitu ya. Nah itu tapi aku masih bisa prestasi di sekolah. Bahkan ya itu buku-buku pelajaran aku nggak bisa beli, tapi ya aku pinjam di perpustakaan atau pinjam dari teman gitu. Nah tapi ya so far itu bagus. Sampai akhirnya tadinya pikiran nggak mau kuliah ya, karena dulu aku mikirnya ya udahlah lulus SMA aja udah selesai nggak apa-apa, terus nanti aku bisa langsung kerja. Karena dulu mikirnya gitu kan, gimana caranya aku bisa buru-buru kerja menghasilkan uang, jadi paling nggak udah nggak bebanin orang tua gitu. Nah, tapi at least aku nilainya terbaik gitu. Akhirnya jadi guru-guruku bilang, kamu sayang kalau nggak kuliah. Terus mama juga bilang, maksudnya kamu harus kuliah gitu. Nah, akhirnya aku kuliah dan sama kejadiannya kayak gitu. Aku nggak bisa beli buku. Tahu kan kalau buku kuliah kan tebel-tebel ya, lebih tebel dari talenan, tau nggak sih? Ya kan? Nah, itu tuh juga nggak bisa beli. Jadi ya kerjanya tiap kali minjem temen. Jadi minjem dari temenku, lalu entah temenku bilang, Jo lu belajar nanti kalau lu udah bisa lu ajarin gue ya gitu. Nah terus yang pinter siapa? Aku. Ya, nah sampai akhirnya aku juga bisa lulus. Nah tapi aku juga cepet kuliahnya itu cepet dan aku lulus dengan cum laude gitu. Ya jadi aku pengen bilang maksudnya gitu maksudnya dengan kondisi yang terbatas itu nggak membuat kita juga jadi nggak berhasil gitu ya atau gimana gitu. Tapi justru dengan kondisi-kondisi seperti itu kita harus lebih semangat lagi kan gitu. Gimana sih caranya kita keluar dari kesulitan ini? Dan aku pikirnya satu-satunya pendidikan itu adalah terpenting juga ya. Karena dengan pendidikan itu kita bisa mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi makanya aku sering sharing tentang kisah hidupku ini ke anak-anak karena kebetulan aku juga mentoring anak-anak asuh gitu. Terus aku juga salah satu PIC panti asuhan di salah satu yayasan kemanusiaan aku. Nah, jadi aku sering sharing ke mereka, maksudnya kasih motivasi ke mereka. Jangan kecil hati gitu. Maksudnya dengan kondisi begini aja aku bisa gitu. Kenapa kalian enggak gitu. Itu sih yang melatar belakangi kenapa aku bisa terjun di semua bidang kemanusiaan itu gitu. Tuh. Oke. Luar Terus biasa, Ci. Kalau udah ngomongin cum laude, aduh Ci, jangan ngomong gitu lah Ci. Malu yang di sini Ci. Enggak lah, ya bisa lah itu. Ya. Nah terus sekarang ini kan aku itu salah satu relawan komite di sebuah yayasan kemanusiaan. Mungkin banyak yang udah tahu ya, Yayasan Buddha Seci Indonesia. Nah, aku salah satu komitenya di situ. Aku join di Seci itu dari awal 2011. Jadi dari awal 2011 aku udah join di sana.
Terus aku juga salah satu komite Dhamma Duta di Yayasan Bodhiyana Yen Indonesia. Lalu aku juga punya satu komunitas bakti sosial namanya Gawe Saka Sukang. Nah itu sama kita udah kemarin baru aja ulang tahun yang kelima ya, itu berdirinya 8 Agustus gitu. Nah itu kita punya sendiri gitu. Jadi kegiatannya itu kita belusukan. Jadi nggak hanya Ahok aja ya yang belusukan gitu. Maksudnya ya kita juga bisa gitu. Jadi itu kerjanya kita belusukan ke desa-desa, ke kampung-kampung. Terus kita survei, terus kita juga bagi sembako. Kita punya anak asuh juga. Terus kita juga bedah rumah gitu. Ya mungkin nanti satu-satu kita urain ya gitu. Iya, boleh. Boleh. Gitu. Oke. Nah, Nanti Popol ada mau nanya dulu kali Wak. Ya. Oke. Rasanya pertama kali ikut organisasi kemanusiaan itu seperti apa sih, Ci? Pertama kali terjun. Nah, jadi gini, yang pertama kali, sebenarnya kalau untuk kegiatan sosial, aku tuh udah lama banget. Dulu waktu di kantor aku juga sering ngadain kunjungan gitu ya, maksudnya sosial juga gitu ke panti asuhan, ke panti jompo. Terus juga misalnya kalau ada bencana gitu kita bantu, itu juga udah lama gitu ya. Nah, terus tapi untuk jalinan jodoh dengan Yayasan Buddha Secinya ini, aku sebenarnya tuh taunya malah dari TAI TV. Jadi waktu itu kan sering setel ya TAI TV ya. Nah, itu aku tuh ngelihat mereka itu, ngelihat relawan itu tuh, aduh, kok kayaknya hidupnya bener-bener bermakna banget ya gitu. Maksudnya bisa bantu orang gitu ya, bisa terjun ke masyarakat. Kok kayaknya seneng banget ngelihat mereka. Jadi akhirnya aku mikirnya, wah, nah aku kan ini ya tipenya yang tipe pekerja gitu, karena dari aku lulus sekolah aku tuh udah bekerja gitu. Nah, akhirnya aku mikirnya, wah nanti kalau misalnya aku pensiun, aku udah tahu nih aku harus kemana, aku harus ngerjain apa gitu. Karena kan harus ada pekerjaan gitu ya. Nah, terus sampai akhirnya jalinan jodohnya itu taunya tuh pada saat salah seorang saudaraku itu dia lagi training di Jakarta. Dia tinggalnya di Tebing Tinggi, terus dia training di Jakarta. Nah, terus aku jemput dia kan karena mau nginep di rumah. Nah, pada saat jemput itu aku tahu, oh ternyata ada Seci gitu. Nah, dari situ tuh aku udah tahu, oh ternyata Seci ada ya di Cengkareng. Aku dulu awalnya kan di Cengkareng ya. Nah, aku tahu ada Seci di situ. Nah, berikutnya begitu dia pulang, balik, nah aku tuh datang lagi ke tempat itu karena aku tahu, oh ternyata Seci tuh di sini gitu. Biasanya kan aku cuma hanya sebatas nonton doang kan. Nah, terus akhirnya aku datengin lagi. Nah, kebetulan ada kegiatan. Nah, dari situlah aku mulai kegiatan gitu. Ya, kalau awal-awalnya sih aku mikirnya ya karena aku memang udah niat banget gitu ya mau terjun gitu di kemanusiaan, mau bantu, mau kasih perhatian gitu ya. Terus bisa apa ya, ngelihatnya tuh enak banget lah gitu ya. Bisa caring ke orang gitu kan, kalau misalnya orang kesusahan gitu. Terus kita bisa kasih perhatian ke mereka, terus mereka bisa senyum, itu kan kayaknya seneng banget ya gitu. Nah, udah dari sejak aku datang itu ya udah terus deh tuh lanjut gitu. Nah, apalagi di Seci itu kan kegiatannya banyak. Maksudnya Seci itu kan mungkin aku bahas dikit ya. Seci itu kan adalah yayasan kemanusiaan yang dia benar-benar bersifat universal. Jadi didirikannya oleh Master Cheng Yen, itu dia pusatnya itu adalah di Taiwan ya. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu Seci berdiri itu dari tahun 1994. Jadi udah lama juga gitu Seci Indonesia itu berdiri gitu. Nah, aku senangnya itu apa ya? Karena di yayasan ini kita tuh nggak memandang yang namanya sara itu nggak ada lah istilahnya. Nggak pernah kita membahas, oh agama lu apa, oh gue orang apa gitu, suku apa, itu nggak pernah ada gitu. Yang ada di benak kita adalah gimana caranya kita
menjadi relawan itu yang baik gitu ya, bisa membantu orang gitu, kasih perhatian ke orang. Nah itu sih gitu. Nah Seci sendiri itu dia punya banyak misi ya, dia ada 8 misi. Nah itu dia yang pertama itu ada misi amal, terus ada misi kesehatan, terus misi pendidikan, terus budaya humanis, terus juga ada bantuan bencana, donor, pelestarian lingkungan, terus kita juga punya yang namanya relawan komunitas gitu. Nah, jadi 8 misi ini cukup banyak variasinya gitu yang kita bisa lakukan. Misalnya, kita senangnya di pendidikan, ya udah masuk aja jadi relawan pendidikan di misi pendidikan. Atau misalnya kita senang nih dengan amal gitu ya, dengan bakti sosial atau apa, ya masuk ke amal gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya dari awal masuk itu lebih ke misi amal gitu. Jadi karena aku masuk itu pertama kali itu survei pasien. Kan mungkin tahu ya kalau Seci itu orang mikirnya kalau ada bencana siapa duluan yang nongol gitu. Ya, kalau ada bencana itu pasti ngelihat deh biru-biru semua gitu. Maksudnya Seci ya gitu. Pasti kalau ada bencana itu pasti Seci turun gitu. Nah, jadi aku sendiri itu lebih pertama kali itu di amal karena aku tuh salah satu tim survei pasien atau yang mau dibantu. Jadi kalau misalnya ada yang butuh bantuan, nah itu biasanya mereka mengajukan ke yayasan, lalu kita tim survei itu datang gitu untuk survei. Memang benar nggak layak dibantu, terus apa sih yang perlu dibantu, terus setelah dibantu kita juga kasih perhatian ke mereka, kita sebutnya ada kunjungan kasih pasien ya. Nah itu semua tuh di amal. Terus kalau misalnya ada baksos ya, nah itu juga masuk juga di amal. Terus kita juga ada kunjungan ke panti anak, kebetulan aku salah satu PIC-nya, di situ juga ada panti jompo. Nah itu masuk ke grupnya misi amal gitu. Nah terus kalau misalnya misi kesehatan itu juga kita kan juga ada ya baksos kesehatan ya. Jadi baksos itu dulu sebelum pandemi itu kita sering tuh melakukan baksos. Jadi ada baksos kesehatan ya namanya ya, maksudnya operasi kecil, gigi, terus yang kesehatan umum gitu ya. Terus ada donor darah, itu banyak juga. Kalau di misi pendidikan itu kita biasanya lebih ke kayak relawan gitu ya di sekolah gitu kan. Seci juga ada sekolah ya di dekat Cengkareng, terus juga ada di PIK. Nah itu juga kita bisa menjadi salah satu volunteer di pendidikan gitu. Ya banyak lagi sih, banyak banget lah gitu. Jadi hampir semua kegiatan-kegiatan itu tuh ada gitu di Seci. Jadi maksudnya lengkap gitu di situ. Jadi kalau bagi teman-teman mungkin yang minatnya kemana gitu, ya itu bisa ikut kemana gitu. Kalau aku ya kemana-mana gitu. Karena ya maksudnya ya memang aku ini ya maksudnya memang aku niat gitu, memang aku niat dan tekad gitu. Jadi makanya ya kalau misalnya ada apa event apa ya udah, kalau memang aku ada waktu bisa ikut, biasanya selalu diusahain untuk ikut gitu. Itu sih. Tuh. Oke, nah kan tadi kalau kita bilang tadi Cici ada di Seci sendiri itu ada 8 misi kemanusiaan gitu kan. Nah itu kan ada banyak ya, amal lah, pendidikan segala macam. Nah tadi Cici bilang aku sih ikutin semua sih. 8-8-nya pernah diikutin Ci? Kalau yang untuk dari 8 itu kan ada donor sumsum ya. Donor sumsum itu kita belum ada di Indonesia. Jadi itu adanya di Taiwan. Jadi Indonesia saat ini belum ada. Jadi kita at least ada 7 gitu ya. Nah terus kalau relawan komunitas udah pasti ngikut. Karena kan kita masing-masing relawan itu ada wilayah-wilayahnya gitu. Tujuannya apa sih relawan ini wilayah-wilayah? Tujuannya supaya kalau misalnya ada bencana, misalnya ada kebakaran di satu wilayah, kan nggak mungkin misalnya
di Kosambi ada kebakaran, tapi relawannya dari ujung gitu ya, dari Kelapa Gading atau dari Bekasi atau dari mana wilayah lain, kan nggak mungkin. Jadi makanya kenapa kita ada masing-masing komunitas gitu. Ya itu sih ada. Terus udahannya budaya humanis, kita juga ada budaya humanis. Budaya humanis itu kayak misalnya kita isyarat tangan, pernah lihat nggak tuh? Kalau di Suci kan terkenal banget ya yang isyarat tangan gitu. Nah, terus kita juga ada media TV ya tadi ya, TAI TV gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam salah satu misi budaya humanis gitu. Terus kita juga ada bantuan bencana. Jadi bantuan bencana itu bantuan bencana internasional ya. Jadi kalau misalnya terjadi bencana, misalnya contohnya waktu itu kayak Filipina atau apa, nah kita juga turut bisa aja kita ke sana atau mungkin kita juga bisa ikut galang dana gitu ya, kayak gitu-gitu. Hampir semua ngerasain sih, pernah ikut juga Baksos. Justru dengan aku masuk ke Seci itu ya, aku banyak malah membuka mataku gitu. Maksudnya ternyata yang kita pikirnya di kota besar itu, aku nggak mikir juga kalau sampai di sana itu tuh banyak banget ternyata yang hidupnya itu bener-bener minim banget gitu. Jauh di bawah dari standar hidup gitu. Aku mikirnya kan ini kan ibu kota ya, kota besar gitu. Harusnya kan ya mungkin taraf hidupnya juga udah lumayan lah ya gitu. Nah, tapi enggak juga gitu. Karena maksudnya di situ malah aku banyak banget belajar gitu ya. Kalau bagiku itu Seci ini merupakan ladang pelatihan buat diriku sendiri malah gitu. Yang tadinya awalnya pikirnya pengen bersumbangsi gitu kan. Kalau yang namanya bersumbangsi kan untuk orang lain kan kita mikirnya gitu. Tapi ya enggak. Malah aku mikirnya bahwa Seci ini adalah ya ladang pelatihan buat diriku sendiri gitu. Justru dengan aku terjun di kemanusiaan ini, aku merasa malah hidupku tuh benar-benar luar biasa berkahnya gitu. Memang dari dulu aku juga bukan tipe yang patah semangat, yang merundung gitu, enggak memang gitu. Aku orangnya semangat lah gitu ya. Nah, justru tapi dengan aku semakin banyak melihat, mendengar, terus aku ngelihat sendiri gitu ya, semua terus aku melakukan sendiri, itu malah jadi aku mikirnya wah hidupku benar-benar penuh berkah banget gitu. Aku bersyukur banget gitu. Maksudnya dengan kehidupanku sekarang ya, maksudnya dengan kehidupanku yang dulu aku bisa merubah hidupku gitu menjadi sekarang, terus aku bisa lagi terjun untuk ke masyarakat, aku udah maksudnya bisa lagi gitu mikir untuk orang lain gitu. Wah ini menurutku ya aku ada berkah lah gitu. Jadi semakin membuka mata dan pikiran sih gitu dengan ikut kegiatan kemanusiaan ini sih gitu. Jadi kalau bagi ini ya adik-adikku yang ganteng-ganteng, teman-teman kalau yang belum pernah terjun deh. Nah itu nanti bisa jadi apa ya? Kayak ketagihan gitu. Aduh, ternyata tuh kayak begini gitu. Maksudnya bahagianya itu apa ya? Sampai aku tuh nggak bisa ungkapin gitu. Bener-bener luar biasa banget. Apalagi pada saat pasien yang kita bantu, yang kita tolong itu mereka bisa sembuh, terus mereka bisa keluar dari masa sulit mereka. Itu tuh ada kebahagiaan banget gitu. Kadang bisa nangis gitu. Jadi aku kalau ikut kegiatan gitu ya sering banget nangis juga gitu. Nangis terharu sih gitu. Hampir semuanya pernah dicobain lah gitu. Nah, kalau boleh tahu yang paling sering Cici cobain itu yang mana? Nah itu seperti yang aku mungkin. Seperti yang aku bilang, aku memang kan dari awalnya itu lebih di amal. Jadi sampai sekarang pun juga aku lebih sering ikut kegiatan yang amal. Karena kan kegiatannya begitu banyak, misi-misinya banyak. Jadi kadang kan juga ada yang bisa bentrok waktunya ya, pas waktunya bentrok gitu. Nah jadi aku pasti pilihnya selalu di amalnya sih, gitu. Aku memang lebih senang di amal gitu.
Jadi kayak misalnya baksos kesehatan, terus baksos segala macam ya, baksos bantuan. Kayak kemarin ini kan di masa pandemi ini kan kita juga ada membagikan bantuan kayak beras ya, kayak gitu-gitu. Nah itu ikut juga gitu. Terus kayak kunjungan kasih perhatian ke panti asuhan gitu. Itu juga udah pasti ya gitu. Aku senang karena kenapa? Karena aku mikirnya anak-anak ini kan adalah bibit nih. Ya, terus kita harus bisa kasih motivasi mereka gitu ya. Jangan sampai nanti mereka menjadi demotivasi karena mereka mikirnya ya udahlah kondisi aku kayak gini gitu. Terus maksudnya tinggal di panti gitu ya. Nah, ini yang aku pengen merubah mindset mereka gitu. Jangan terpaku dengan kondisi yang sekarang gitu. Justru kalian harus keluar dari kondisi ini gitu. Maksudnya toh aku udah buktiin sendiri gitu. Maksudnya aku bisa merubah hidupku 180 derajat gitu. Kenapa kalian enggak gitu. Jadi jangan kondisi saat ini itu dijadikan alasan. Oh saya nggak bisa melakukan ini. Oh saya nggak bisa melakukan itu. Oh saya gagal gitu. Karena kondisi saya gitu. Nah jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi pokoknya gimana caranya supaya kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Kalau kita ada masalah, kita harus bisa keluar dari masalah ini. Itu sih. Jadi apa ya? Biar mereka ada termotivasi gitu. Itu sih. Jadi aku lebih seneng ke amal sih gitu. Lebih banyak di amal ya kalau aku gitu. Oke, Ci. Tapi kalau misalnya ada event lain ya ikut. Oke, Ci. Untuk bakso sendiri nih, Ci. Pasti kan ada perbedaan nih antara sebelum pandemi dan selama pandemi. Nah itu apa Ci yang dirasain Ci perbedaannya? Ya lumayan pengaruh ya. Kalau biasanya kan sebelum pandemi itu kita biasanya kan kita ada kayak survei pasien ya. Biasanya kita surveinya tuh hari Sabtu. Tiap Sabtu itu kita ada survei bukan pasien aja sih, maksudnya penerima bantuan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengajukan bantuan atau pasien atau mungkin anak asuh, nah itu kita biasanya surveinya itu di hari Sabtu. Kalau survei itu biasanya kita kan kunjungan gitu ya, kunjungan terus mungkin kita ya sedikit ada dokumentasi lah gitu ya, terus ada wawancara gitu, apakah memang dia layak dibantu, terus kalau dibantu apa yang perlu dibantu gitu. Nah, kan seperti itu gitu ada. Nah, sekarang ini memang tetap masih ada, tapi terbatas gitu jadinya. Karena kan nggak semua relawan juga bisa keluar, terus nggak bisa rame-rame juga kita. Nah, jadi itu agak terbatas. Terus mengenai kayak kunjungan kasih, kalau dulu kan kita rutin ya melakukan kunjungan kasih. Jadi kalau di Yayasan Seci itu kita pada saat kita bantu itu kita nggak tinggal diem aja gitu, tapi kita follow up gitu. Jadi kita kasih perhatian mereka, kita kunjungi mereka gitu. Jadi kita juga tahu gitu ya keluarga mereka seperti apa sih. Jadi ada ya relationship lah gitu. Jadi kita lebih tahu dan mereka juga tahu gitu kalau mereka tuh nggak sendiri, tapi mereka tuh ada yang perhatiin, ada yang peduli gitu. Itu kan merupakan kekuatan buat mereka juga gitu. Nah itu juga dulu kita lakukan terus, tapi pas sejak pandemi ini memang kita enggak lagi gitu ya. Paling mereka mungkin datang dulu itu datang waktu awal-awal itu mereka masih datang. Biasanya juga mereka datang sebulan sekali awal bulan. Nah, terus di situ kita bisa kumpul dengan mereka gitu. Ya, kita kasih motivasi mereka, terus mungkin mereka ada mau curhat atau apa. Nah, itu bisa gitu ya ngumpul dengan kita. Tapi pas sejak pandemi ini ya kita udah nggak bisa lakukan lagi sih gitu. Jadi lumayan ya agak pengaruh gitu. Nah, terus yang untuk kayak bantuan-bantuan itu yang awalnya mereka datang untuk ambil, tapi pas pandemi kemarin ini jadi kita sama yayasan itu udah dibuatin kayak kartu gitu, kayak kartu ATM. Jadi bantuannya ditransfer ke situ, nah terus nanti mereka bisa ambil di ATM gitu. Karena kita kan udah nggak bisa lagi ya
sering-sering ketemuan gitu. Ya lumayan pengaruh sih. Tapi ya so far bantuan ke mereka ya tetap berjalan gitu. Itu sih. Oke. Nah, Healthy People masih mau dengar lanjutan ceritanya gimana? Nah, kita saksikan habis yang satu ini. Oke? Jangan kemana-mana.